semua di setiap jalan hidupnya punya kekhawatirannya sendiri-sendiri, mau kecil mau besar, atau kita khawatir. Kita coba cari-cari di Google itu ternyata ada empat hal yang paling sering dikhawatirkan oleh manusia. Yang pertama khawatir tentang apa yang kita miliki. Yang kedua, khawatir tentang apa yang tidak kita miliki. Yang ketiga, khawatir tentang sesuatu yang akan kita miliki. Dan yang keempat, khawatir terhadap sesuatu yang diharapkan untuk si mau punya. Khawatir akan sesuatu yang untuk si mau miliki dalam hidup. Jadi itu 4 hal besar yang kira-kira di Google bilang itu paling sering dikhawatirkan oleh manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemarin kita lihat apa yang dikatakan oleh bacaan kita hari ini. Teks ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit, dan rasa-rasanya semua khotbah Yesus di bukit itu adalah khotbah yang sederhana, sebab dia mengenaskan dengan kehidupan hari-hari. Khotbah yang betul-betul pas dengan kehidupan hari-hari, misalnya hal berdoa, hal kekhawatiran, dan hal yang lain yang kita perlu cari jauh-jauh. Tapi betapa tiap-tiap hari. Tetapi semua khotbah Yesus di bukit itu adalah hal yang paling sederhana yang justru bisa berpotensi membuat kita punya perjalanan hidup itu yang melenceng kiri dan kanan kalau tidak dilakukan. Semua sederhana, misalnya kita kekhawatiran, betul-betul khawatir itu terus banyak. Hal sederhana yang kalau itu saya bisa jadi anak, justru dia berpotensi membentukkan kehidupan kehidupan. Bacaan kita tentang bagaimana kekhawatiran itu sendiri. Ketika menulis tentang khotbah Yesus di bukit ini, Bapak Ibu Saudara, maka yang mau dikatakan adalah yang pertama, jangan khawatir akan apa yang ada di luar diri. Itu kita bilang sebab dalam teks ini bilang, jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai. Itu semua sih ada dalam diri, ada dari luar. Oleh karena itu, secara sederhana yang pertama penulis bilang bahwa jangan khawatir tentang sesuatu yang ada di luar diri, tetapi justru khawatirkanlah hidup. Sebab hidup harus menjadi hidup yang berkenan dan bermakna dalam perjalanan. Itu yang pertama yang penulis mau bilang. Lalu yang kedua, penulis mau bilang bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu berharga. Oleh karena itu, Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan, tapi Tuhan juga memelihara. Apapun ciptaan, Tuhan tidak sekedar menciptakan lalu membiarkan begitu saja, tapi Tuhan juga memelihara. Kita bilang begitu karena dalam teks ini bilang, coba perhatikan bunga, coba perhatikan burung. Oleh karena itu, semuanya berharga. Sebab Tuhan bilang kalau burung dan bunga saja Tuhan pelihara, manusia Tuhan juga akan pelihara. Penulis mau bilang bahwa semua manusia, karena perkataan Yesus itu, oleh karena itu semua orang harus melepaskan kekhawatirannya, melepaskan apa yang ditakutkannya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan segala sesuatu yang telah diciptakan sebelumnya. Itu kira-kira 2 hal sederhana yang mau disampaikan kepada pembaca teks ini ketika penulis teks ini Bapak Ibu Saudara. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, belum selama 2 menit, kira-kira masih ingatkah 4 hal yang selalu dikhawatirkan? Pertama, apa yang dimiliki? Kedua, apa yang tidak dimiliki? Ketiga, akan dimiliki. Punya ditanggung dulu. Keempat, oke, semua betul. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kira-kira kita coba
kedua, khawatir tentang apa yang kita tidak miliki. Kekayaan. Kekayaan itu sesuatu orang Tuhan. Tapi kita selalu khawatir. Bisa jadi kita khawatir bahwa kita bisa memiliki kekayaan sih. Tetapi juga bisa jadi kita khawatir bahwa bagaimana kalau kita kaya. Itu bagaimana? Kita takut kalau kita kaya, kita sombong. Kita takut kalau kita kaya, kita kemungkinan jauh lebih banyak dari hari ini misalnya. Itu contoh. Lalu yang ketiga, sesuatu yang akan kita miliki. Kita ambil contoh jabatan dan kedudukan. Semua orang percaya atau tidak dalam pekerjaan, dia akan tetap menetapkan tahapan karir yang dia lakukan. Oleh karena itu, jabatan dan kedudukan itu berlihat dari itu. Itu sih usang nafsu. Tapi kemudian itu dijalani dengan cara yang benar. Jabatan dan kedudukan itu sesuatu yang akan kita miliki dan kita harapkan untuk kita miliki. Tapi juga untuk semua yang kita harapkan untuk dimiliki, jabatan dan kedudukan, misalnya kita bisa mewakili kita. Kalau kita ini di posisi ini, kira-kira ada orang yang suka ke sini. Kira-kira ada orang yang suka ke sini. Kira-kira kita akan bagaimana? Banyak kira-kira. Banyak khawatirnya. Lalu yang terakhir, tentang apa yang diharapkan untuk kita tidak pernah begitu. Kemudian adalah salah satu hal yang selalu diharapkan untuk semua punya akal dulu. Jadi si umat kita takut, kita khawatir akan kebahagiaan yang datang. Ini sesuatu yang kita harapkan untuk si punya. Padahal itu pasti. Dan itu semua khawatir tentang kebahagiaan itu. Cuma yang dikasih Tuhan, yang kita katakan hanya sebuah contoh. Dan dilihat bahwa Bapak Ibu Saudara punya banyak pengalaman yang bisa saja menghadirkan contoh-contoh lain berdasarkan 4 hal tadi yang kita bilang. Pasti ada contoh-contoh lain bukan cuma sekedar bekerja, kekayaan, jabatan, dan kebahagiaan. Pasti ada contoh lain yang jauh bisa Bapak Ibu Saudara renungkan sebab lebih dekat dengan pengalaman kehidupan hidup orang. Tapi terlepas dari semua itu Bapak Ibu Saudara, teks kita hari ini mau bilang kepada kita secara sederhana. Pertama, jangan khawatir dan seluruh simpati tanda, simpati titik, simpati kulit. Jangan khawatir dan seluruh, kalau boleh dan seluruh tidak. Jangan khawatir, karena khawatir Bapak Ibu Saudara sama dengan kita menggantikan posisi Tuhan sebagai sang pemelihara kehidupan. Kalau betul-betul saudara harus khawatir, maka kita menggantikan posisi Tuhan yang sebenarnya berkendali terhadap kehidupan. Kita kasih contoh kecil, kita naik mobil, naik angkutan atau naik angkutan apa saja, Bapak Ibu Saudara, kita mesti kenal siapa supir, bahkan mesti kenal baik. Dan kita percaya bahwa supir akan bawa kita sampai pada tujuan dengan selamat. Masa iya kita kenal siapa Yesus untuk percaya. Kalau itu harus khawatir bahwa perjalanan hidup itu berdua dan sampai tidak betul pada tujuan. Kita akan melenceng aman di sini. Kita harus tetap yakin bahwa kita kenal Tuhan yang kita percaya. Sebab kita percaya bukan kita kenal. Justru karena kita kenal dan kita percaya juga, maka perjalanan hidup kita penuhi dengan rasa khawatir yang berlebihan. Khawatir itu manusiawi. Sehingga ada yang bilang simbol khawatir semesta. Tapi jangan khawatir berlebihan. Sebab itu kita menggantikan posisi Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu hebat, yang menciptakan dan juga memelihara semua kita. Tapi juga Tuhan yang menghadirkan segala sesuatu yang menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita dan selalu menuntun dan menyertai kita untuk melewati semua hal yang memungkinkan terjadi dalam perjalanan hidup ini. Keyakinan